Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, sahabat sekalian, berjumpa lagi dengan saya Richard Official. Saya merupakan CGP Angkatan 8. Pada video kali ini kita akan memaparkan tentang demonstrasi kontekstual visi guru penggerak. Ini berada pada modul 1.3. Yang pertama yang akan kita bahas adalah tujuan pembelajaran, yakninya melatih penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa. Yang kedua, melatih menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan, dengan menentukan langkah-langkah yang harus dilakukan. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif dikenal sebagai pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan. Ia menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan inquiry apresiatif dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang ada di sekolah. Bagaimana hal tersebut dipertahankan dan munculkan strategi guna mewujudkan ke arah yang lebih baik. Di antara tahapan bagja dalam inquiry apresiatif, yang pertama B. Buat pernyataan. Berisi tentang pernyataan-pernyataan untuk menentukan arah perubahan. A. Ambil pelajaran. Berisi kumpulan pelajaran positif yang telah dicapai dan mengambil pelajaran yang positif tersebut. Gali mimpi. Berisi narasi tentang kondisi ideal yang diharapkan dan yang diimpikan. Kemudian J. Jabarkan rencana. Berisi rumusan rencana tindakan tentang hal-hal penting yang harus dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Atur eksekusi. Berisi langkah-langkah yang diambil demi mewujudkan visi yang telah dirumuskan. Visi saya sebagai guru penggerak mewujudkan murid yang beriman, bertakwa, bersemangat dalam belajar, berkarakter berbudaya, bergotong royong sesuai dengan profil Pancasila. Dan prakarsa perubahannya adalah meningkatkan minat belajar peserta didik pada mata pelajaran matematika sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Tahapan bagja yang pertama itu buat pernyataan utama. Pertanyaannya adalah bagaimana cara yang paling efektif agar meningkatkan minat belajar matematika peserta didik selama proses pembelajaran. Tindakannya 1. Melakukan pembelajaran bervariasi. 2. Mainkan pelajaran matematika dengan aktivitas sehari-hari. Kemudian yang ketiga, mengapresiasi setiap perubahan prestasi yang ditunjukkan peserta didik. Berikutnya adalah ambil pelajaran dengan pertanyaan kegiatan apa yang menarik bagi peserta didik selama pembelajaran. 2. Bagaimana memotivasi peserta didik agar tidak bosan dalam pembelajaran matematika. Hal apa sajakah yang paling mudah diingat peserta didik selama pembelajaran? Tindakan 1. Meminta peserta didik untuk aktif di dalam pembelajaran kelompoknya. Terus meminta peserta didik memaparkan pendapat tentang hal apa yang mereka sukai ketika pembelajaran. Terus yang ketiga, mengaitkan matematika dengan kehidupan sehari-hari. Itu tahapan ambil pelajaran, tahapan bagja yang kedua. Kemudian kita akan lanjutkan kepada tahapan bagja yang berikutnya, yakninya gali mimpi dengan pertanyaan
apakah peserta didik lebih bersemangat dalam pelajaran matematika? Peserta didik bersemangat dalam pembelajaran matematika. Yang kedua, apakah peserta didik bisa lebih memahami materi dengan baik? Terus yang ketiga, bagaimana cara agar peserta didik dapat berpartisipasi aktif di bidang matematika? Kemudian daftar tindakan. 1. Berkolaborasi dengan rekan guru dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran matematika yang menarik. 2. Berkolaborasi dengan kepala sekolah dalam menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pelajaran yang menarik. Kemudian yang ketiga, memberikan semangat motivasi kepada peserta didik. Jadi itu tahapan bakja yang ketiga, yakninya gali mimpi. Kita lanjutkan kepada tahapan bakja berikutnya, jabarkan rencana dengan pertanyaan bagaimana pelaksanaan pembelajaran matematika yang menarik. Kemudian tindakan 1. Membuat LKPD dan modul ajar yang menarik dan bervariasi. Terus 2. Mempersiapkan fasilitas pendukung yang seperti media inovatif dan alat peraga. Yang ketiga, berkolaborasi dengan kepala sekolah dan teman sejawat. Keempat, membuat inovasi berupa video pembelajaran yang menarik. Itu jabarkan rencana. Jadi inilah rencana yang akan kita lakukan sehingganya nanti pembelajaran matematika itu menjadi lebih menarik. Yang berikutnya adalah atur eksekusi dengan pertanyaan bagaimana dapat terlaksana pembelajaran yang menarik, kapan pelaksanaannya, siapa yang terlibat, siapa yang memonitor, apa saja indikator keberhasilannya, dan bagaimana mengevaluasinya. Jadi nanti tindakannya adalah setiap pembelajaran matematika menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Yang kedua, peserta didik, guru, teman sejawat, dan kepala sekolah terlibat aktif di dalam pembelajaran sesuai perannya. Ketiga, kepala sekolah memeriksa dan mensupervisi kegiatan pembelajaran. Yang keempat, guru lainnya itu atau teman sejawat memberikan masukan terkait pembelajaran sesuai bahan evaluasi pada kegiatan berikutnya. Terus yang kelima, membiasakan penggunaan IT, ilmu dan teknologi. Demikian rancangan tindakan perubahan berdasarkan tahapan bakja ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Ya, silakan komen, like, and subscribe channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.